Sintayong sumringah. Gelandang agresif ini akhirnya bisa dimainkan. Zanadin Faris kembali merumput di lapangan hijau usai dibekap cedera selama hampir 7 bulan lamanya. Awalnya, pada laga melawan Rans FC, nama Zanadin hanya masuk dalam daftar line up. Barulah saat menghadapi Persija Jakarta, gelandang agresif itu bermain dan masuk di menit ke-74. Justru masuknya Zanadin oleh Persis Solo saat tensi permainan sedang tinggi. Tentunya di laga pekan ke-14 Liga 1 Indonesia 2023-2024, Sabtu 30 September 2023. Itu menjadi laga yang cukup berani. Pasalnya, Zanadin masih dalam tahap recovery dari cedera lutut. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong tentu saja senang melihat penampilan Zanadin yang kembali merumput. Terlebih lagi, walau hanya bermain selama 17 menit akhir, gelandang agresif Persis Solo itu sudah berani tampil berani dan beradu fisik dengan pemain lawan. Jika performa fisik Zanadin Faris sudah stabil di Liga 1 2023-2024, besar kemungkinan peluang Sintayong kembali terbuka dan bakal meliriknya untuk masuk ke skuad timnas U23 Indonesia. Saat ini, dalam skuad Garuda Muda garapan Sintayong, ada nama Arkan Fikri yang menjadi rekan seangkatan Zanadin dari timnas U20 Indonesia. Peluang besar tentu sangat terbuka karena Piala Asia U23 2024 baru akan mulai digelar pada April tahun depan. Sementara itu, pelatih Persis Solo Leonardo Medina memberikan alasan kenapa berani memainkan Zanadin Faris walaupun masih dalam tahap recovery. Zanadin kembali ke rumput di lapangan hijau setelah 6-7 bulan tidak merumput karena dibekap cedera lutut. Di pertandingan ini dia bermain bagus, yakin, keras dan berani. Sungguh pemain muda yang top, ujar Leo Medina usai laga. Tentu saja Leonardo Medina bakal terus memberikan kepercayaan pada Zanadin Faris. Sama halnya kepercayaan yang diberikan kepada Muhammad Riyandi yang tak tergantikan di 3 partai terakhir Persis Solo. Walaupun begitu, selama tahap recovery ini Zanadin perlu menjalani proses yang bertahap. Penampilan perdana di 17 menit akhir merupakan bekal dirinya untuk bisa lebih banyak dimainkan di pertandingan selanjutnya. Zanadin sendiri mengungkapkan jika dirinya tidak perlu diberikan banyak menit bermain, karena dirinya sadar masih menjalani tahap recovery. Update pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Ides sedang proses, Cyrus Margono segera jadi WNI. Update pemain naturalisasi timnas Indonesia, PSSI kini tengah menjajaki pemain keturunan lainnya, sementara Jai Ides sedang dalam proses. Anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI, Arya Sinulinga, menyebut tengah berupaya mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk skuad timnas Indonesia. Diakui Arya Sinulinga, tidak semudah seperti membalikan telapak tangan saat membidik pemain keturunan. Terkadang ada saja masalah yang dihadapi. Salah satunya terganjal dokumen. Gini yang pasti kadang-kadang gak segampang yang kami kira. Ada pemain yang kami mau naturalisasi, misalnya harus lengkap dokumennya. Karena gak boleh kurang dokumennya, harus ada darah Indonesia. Ucap Arya Sinulinga. Itu ada juga yang dia pemain keturunan dokumennya gak ada. Kurang lengkap, harus dicari solusinya. Siapa yang akan naturalisasi lagi, tunggu aja tanggal mainnya, kata Arya saat ditemui awak media. Kendati demikian, Arya enggan blak-blakan mengenai identitas pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Baru-baru ini, Rian Flamingo muncul ke permukaan. Rian Flamingo dilaporkan sebagai kandidat yang akan dinaturalisasi. Pemain keturunan 20 tahun kelahiran Belanda itu tercatat tengah memperkuat FC Utrecht. Di FC Utrecht, Rian Flamingo berstatus sebagai pemain pinjaman dari Sassuolo. Yang pasti, ada lagi yang kami urus, tutur Arya. Saat ini PSSI sedang mengurus proses naturalisasi Jai Ides. Naturalisasi Jai Ides sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenkumham. Naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu ditargetkan rampung sebelum Piala Asia 2023 Qatar yang mulai bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.
ketika kami sudah urus, dia harus datang kayak Jai Ides. Itu proses pertama, baru proses lainnya yang harus dilewati, kata Arya. Dikatakan Arya, pemain yang ingin dinaturalisasi harus sesuai dengan kebutuhan pelatih Sintayong. Semua harus tanya juga ke pelatih. Kalau pelatih tidak butuh, apapun yang diusulkan orang, kami susah untuk prosesnya, kata Arya. Karena harus sesuai dengan kebutuhan, siapa yang mau dinaturalisasi. Biasanya pelatih sudah survei, baru kami jalan. Yang sekarang kami kerjakan adalah yang disepakati oleh pelatih, ujarnya. 3 pemain keturunan masih antri dilihat performanya oleh Sintayong. Angkut semua untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong harus melihat dulu secara langsung performa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain keturunan muncul di media siap membela timnas Indonesia setelah kabar mendadak Jai Ides. Jai Ides sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 8 September 2023. Kini proses naturalisasi Jai Ides sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Menyusul kabar tersebut, 3 pemain keturunan lain juga dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Nathanjo, Rian Flamingo, dan Cyrus Margono. Nathanjo adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Rian Flamingo, diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11, yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Sintayong untuk timnas Indonesia. Satu lagi, yakni Cyrus Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi, melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan WNI yang sempat hilang. Kini proses pengembalian kewarganegaraan Cyrus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapat kembali status WNI. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan jawaban Sintayong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti dikatakan Sintayong saat memberi respon soal Nathanjo. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Sintayong pada sesi jumpa pers Timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, Selasa 5 September 2023. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa, nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir atau Ketua Umum PSSI tambahnya. PSSI memang dalam mode senyap menambah pemain